Kita ke Bayu terlebih dahulu. Bayu, seperti apa suasana liburan di tempat Anda saat ini? Ini mana gue nggak telepon anjir? Tuh kan, setelah itu tektokannya tuh bagus. Cukup tenang. Iya, cukup tenang. Walaupun gue tau lo pasti panik banget tuh, Con. Oh, di otak gue panik banget gitu kan. Tapi kan maksud gue kayak, ya nggak mungkin dong layar ini semuanya kayak gitu. Iya gitu. Jadi kayak ya udah gue lanjutin lagi aja gitu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Gua Wilson Purba. Gua Muhammad Gibran. Gua Bram Herlambang. Balik lagi di Jurnopods, cerita jurnalis di podcast. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Balik lagi di Jurnopod. Kali ini bareng gue Bram Herlambang dan gue Wilson Purba. Nah, kali ini kita kedatangan tamu. Langsung aja nih gue, langsung kedatangan tamu. Dong, karena di poster ada dan ketika kita tayang udah ada dong mukanya Bayu. Jadi langsung aja perkenalkan tamu kita hari ini. Ada Bayu Pradana. Halo Jurnos. Hai. Bayu ini orang yang sempat viral banget 4 bulan yang lalu kali Bay ya. Gue lupa. Lebaran. Itu bulan apa? Habis Lebaran. Kemarin. Iya, Lebaran ketiga. Ingat banget. Lebaran. Karena tapi gini kita disclaimer dulu di awal. Jadi kita akan bahas soal viralnya Bayu kemarin dan setelahnya. Tapi ini buat gue spesial karena ternyata gue ingat Wilson adalah orang yang ada di studio saat itu. Jadi ini kayaknya akan menjadi dua perspektif yang bagus gitu loh. Satu dari Bayunya, aktornya, satu dari orang yang nonton nih. Gimana saat itu kejadiannya ya, Con ya? Iya. Oke. Jadi lo yang interview gue sama Bayu ya. Jadi ya, gue bintang tamu. Iya. Oke deh. Oke, jadi sekitar 4 bulan yang lalu di Lebaran hari ketiga, kayak Bayu udah mention, memang ada sempat video viral banget. Sebenarnya buat gue ketika mencari YouTube-nya, itu agak susah sih. Ternyata gue tanya sama Bayu itu YouTube-nya udah di take down, nggak ada. Tapi kemudian sudah di-repost banyak akun ya, Bay ya? Untuk video viral lu pada saat kejadian itu ya. Yeah. Gue nggak akan tanya ke Icon dulu, Icon nanti dulu. Gimana kondisi di studio dan kebingungan saat itu. Baik, gue pengen tahu sih, Bay. Kalau gue tahu pada saat itu apa yang terjadi sampai lo akhirnya dikenal sebagai Bayu Wuk gitu loh. Kayaknya asik banget tuh ngobrol sama sekitar, Bay. Sebenarnya dijelasin udah lama banget dan juga udah menyebar di mana-mana sebenarnya sih penjelasannya. Apa yang sebenarnya terjadi gitu. Cuma memang yang tersebar itu nggak totally menjelaskan gitu loh, Bram, John, karena memang hal yang sebenarnya terjadi itu adalah lebih complicated gitu. Jadi nggak cuma salah di lapangan atau salah di control room gitu kan, tapi lebih complicated gitu. Cuma masalahnya kan adalah nggak semua orang mengerti bagaimana bekerjanya dunia broadcast gitu kan. Jadi ya that time yang gue coba lakukan adalah menjelaskan sesimpel mungkin supaya masyarakat at least bisa ngerti sedikit gitu kalau memang jadi hal yang salah tapi sebenarnya sudah sering terjadi gitu. Yang terjadi adalah kesalahan timing mungkin dan juga kesalahan sinyal, karena waktu itu memang kejadiannya di Ragunan, kita diminta live untuk Lebaran hari ketiga, artinya hari libur kedua setelah Lebaran, yang di mana itu gue tugaskan di Ragunan. Dan untuk pertama kali itu dibilang produser itu gue ada live sekitar jam 11-an, jam 11 sampai jam 12-an, cuma memang tidak di-mention jam pastinya gitu, antara jam 11 dan 12-an. Terus ada beberapa poin yang harus diingat waktu itu di telepon. Gue ada telepon, ada beberapa poin yang diingat. Yang pertama adalah gue harus harus interaktif sama keadaan sekitar gitu. Maunya mungkin kalau ada burung, selalu pegang burung gitu, atau ada hewan apa gitu. Cuman yang terjadi adalah karena masih di tengah pandemi, jadi atraksi-atraksi demikian itu nggak ada di sana. Dan yang kedua adalah harus memperhatikan sinyal
Jadi memang sudah kerap sekali terjadi di Ragunan itu nggak ada sinyal, sampai-sampai beberapa live mungkin harus gagal yang terdahulu gitu. Yang ketiga adalah waktu itu harus to Windows sama Kevin Pakan yang ada di Taman Mini gitu, to Windows. Jadi dan gue yang harus oper ke Kevin gitu. Oke, jadi udah note semuanya, dan yang pertama adalah mikirin, oke, gimmick apa yang mau gue pikirin, karena nggak mungkin gue masuk kandang macan gitu, nggak mungkin ya. Akhirnya kita keliling, dan karena waktu itu posisinya lagi ada di belakang kandang gajah, bukan belakang, di kandang gajah, dan sinyalnya nggak bagus gitu. Akhirnya keliling, tibalah di kandang primata, ada area primata di Ragunan. Nah, the first thing yang kita mau lakukan adalah sebenarnya di kandang gorila gitu. Cuman karena gorilanya introvert, break masuk, akhirnya gue putar otak deh, gimana ya supaya lebih menarik gitu. Terus gue bilang sama kameramen gue, mau nggak kita pindah ke kandang lutung gitu. Sebenarnya itu aslinya owa Jawa deh kayaknya. Karena kandangnya itu separuh kaca, separuh lagi itu kayak kerang-kerang gitu loh. Jadi gue pikir dari kandang kacanya itu, bagian kacanya itu gue bisa ngepen nantinya. Kamera gue bisa nunjukin ke si lutung itu. Gue bisa tunjukin ke lutung, baru habis itu gue bawa moving buat ngeliatin crowd di sana gitu. Nah, jadi dari planning gue itu, gue pengen tuh dari gue opening tuh ada lutung yang memang sudah ada di belakang gue gitu. Namun memang alam yang berkehendak ya. Lutungnya naik ke atas. Dan karena memang gue masih cek blocking, waktu itu gue masih cek blockingan, dan jujur gue tidak merasa gue cek audio gitu. Jadi gue merasa masih ada waktu untuk gue nyeting segala macam background gue gitu. Ya gue panggil lah lutungnya gitu kan. Gue panggil gitu kan. Terus sempat lihat-lihatan sama tuh lutung, terus tiba-tiba kameramen gue bilang, Bayu standby gitu. Standby itu kan bisa 3 menit juga kadang disuruh standby, dia mau cek fokus segala macem gitu ya. Terus dia kayak, Bayu standby, gue bilang, gue belum ditelepon anjir ya. Gue bilang gitu, terus tiba-tiba tangan dia 5 second dong, sementara kan kita ada di plasma at least 10 second kan. Jadi pas 5 second gue langsung mematung gitu, gue langsung standby, dan akhirnya gue nggak berani lagi untuk moving, bikin gimmick apapun, gue nggak berani lagi. Sampai akhirnya pun untuk lempar ke window sebelah gue pun, si Kevin itu, gue kayak ya udah, toh gue nggak tahu siapa yang di studio ya kan, belum dikasih tahu siapa yang di studio, akhirnya ya udah gue lempar aja ke Kevin, gitu kurang lebihnya. Baik, tapi kalau boleh tahu sebenarnya berarti ketika tidak ditelepon memang tidak ditelepon dari awal, atau jangan-jangan putus di tengah karena sinyal dan segala macam. Kalau ini buat para pendengar dan penonton ya, teknis itu kan banyak banget yang suka kejadian yang ada di persiapan kita mau live di studio, live di lapangan, dan itu bukan hal yang bisa kita setting kayak kita misalkan live kayak gini gitu loh, atau misalnya kita tapping di YouTube seperti ini. Gimana sih banyak kondisi pada saat itu? Indit kalau dari gua sebenarnya produser itu teleponnya yang terakhir yang bilang ada beberapa poin yang harus lo perhatikan gitu. Setelah itu gue nggak menerima ada telepon lagi gitu. Cuman kalau dari control room dan teman-teman itu bilang katanya mereka teleponin gua, tapi gue nggak bisa ditelepon gitu. Cuman sebenarnya gue juga cross check ke Kevin gitu kan, hal yang sama pun terjadi pada dia gitu, dia nggak ada telepon gitu. Dan dia baru dikasih tahu dia siapa yang di studio itu sama kameramennya gitu. Dia tahu siapa Wilson yang siaran waktu itu dari kameramen saat gue lagi live report gitu. Bahkan dia tahu yang ngelempar gue dari kameramen ya, saat gue live report kameramen bilang nanti yang ngelempar lu adalah Bayu di Ragunan ya, kayak gitu. Jadi sebenarnya pun ya gue nggak tahu apakah memang itu kendala sinyal atau seperti apa gitu. Cuman memang hal-hal tersebut yang kamera gue kemana sih? Hal tersebut ya emang susah banget kita kendaliin kan. Ya lu kan juga berdua pasti pernah di lapangan, dan komunikasi kita untuk live report 3 menit aja itu sebenarnya komunikasi bukan cuma 2 orang gitu loh. Kita melibatkan kayak gue kadang harus komunikasi juga banyak di studio, sama control room, sama produser, sama kameramen,
sama alam sekitar bahkan itu kan kita harus saling berkoordinasi dengan baik gitu kan ya. Gitu. Oke, nah Con, gue pengen tahu Con, dari sisi lo, perspektif lo, gimana sih saat itu? Panik ya kayaknya ya, beberapa orang yang gue lihat di studio. Jujur banyak yang panik karena gini, kalau misalnya nggak bisa ditelepon itu memang iya, karena kan gue mendengarkan koordinasi control room itu kayak apa gue mendengar gitu. Jadi gue dengar memang produser live-nya ketika menelpon Bayu dan Kevin, mereka tuh bilang kayak ini Bayu dan Kevin nggak bisa ditelepon ya, oke Q-nya dari campers ya gitu. Gue tuh ngomong itu, tapi gue nggak tahu apakah koordinator live-nya itu menyampaikan ke reporter bahwa Q-nya nanti akan dari kameramen saja gitu. Karena kan secara SOP reporter memang harus ditelepon gitu. Tapi gue dengar produser live bilang, oh dua-duanya nggak bisa telepon gitu. Jadi gue kayak, tapi kan maksud gue saat itu tugas gue adalah presenting. Gue nggak ngurusin itu gitu kan. Nah ya udah, akhirnya kayak ketika mereka bilang seperti itu, dan gue sebelumnya dengar ada produsernya yang briefing Bayu untuk lo gimmick dulu deh gitu, jadi ajak main deh gitu ya, gue sudah denger gitu. Jadi gue mikir kayak oh ya udah, jadi ketika dia tidak lihat kamera pun waktu di split itu, gue pikir itu adalah bagian dari gimmick. Makanya gue tuh langsung tanya aja. Biasanya kan kalau kita nggak siap kan, kadang reporter belum siap juga kan, kadang kita improve gitu kan, kayak kita harus ngomong apa dulu sama partner gitu. Tapi karena gue lihat itu, oh mungkin itu bagian dari gimmick gitu kan. Dan gue tahu Bayu yang kayak, oke nih, matang nih gimmicknya. Gue udah mikir kayak gitu kan. Ternyata pas dipanggil, seperti itu yang terjadi gitu. Maksudnya kayak, jujur gue shock. Dan waktu Bayu ngomong wuk itu, dan gue belum ditelepon anjir gitu. Dia ngomong kayak gitu, satu control room beneran teriak Bay. Jadi kayak orang-orang tuh teriak kayak, wah gitu. Maksud gue sebagai presenternya saat itu gue mikir kayak, coy kasih tahu gue harus apa? Apakah gue harus melempar ke Kevin? Apakah gue harus balikin lagi ke Bayu atau gue improve? Kasih tahu gue. Tapi mereka pun sebenarnya apa ya? Mereka heboh sendiri gitu. Jadi gue juga kemarin akhirnya ngambil keputusan kayak, maksud gue layar ini kan harus diamankan, nggak boleh dead air gitu kan. Akhirnya gue kayak mencoba improve, tapi jujur gue pun kaget. Makanya gue agak sedikit muter ngomongnya kayak, ya kita akan lihat seperti apa suasana liburan saat ini di sana, karena ini masih dalam suasana liburan dan juga ini waktu lebaran. Pokoknya itu gue muter yang karena gue kayak merangkai otak dan gue nungguin nih kayak komando dari lo apa. Sampai akhirnya gue nanya ke Bayu lagi, itu nggak ada komando sebenarnya. Gue inisiatif sendiri untuk gue nanya lagi ke Bayu gitu. Jadi keputusan ada di lo ya, dilempar ke Kevin di window selanjutnya, atau lo akan mencoba menghubungi Bayu lagi? Nah, gue tuh waktu itu ada opsi 2. Gue kan mikir gue apakah lempar ke Bayu lagi atau gue lempar ke Kevin saat itu. Tapi gue kan dengar sebelumnya, oh si Kevin itu nggak bisa ditelepon juga. Nah, gue kan mikir kan, kayak kalau misalnya seandainya gue ke Kevin, bisa jadi hal yang sama akan terjadi gitu. Makanya gue kayak, oke, gue ngelihat Bayu sudah diam, standby, oke, gue lempar ke Bayu lagi jadinya. Kayak gitu. Jadi gue kayak, gue itu ambil keputusan sendiri sih jadinya. Oke, tapi begitu. Menurut gue sih sebagai penonton lu cukup tangkas ya, dan lu cukup tenang, karena menurut gue itu salah satu yang penting juga kan, mengamankan. Iya. Karena kalau kita bilang sebenarnya show itu nggak cuma punya teman-teman yang di lapangan, tapi pasti butuh teman-teman di studio untuk menenangkan ketika terjadi di luar rencana. Nah, Bay, gue balik lagi ke lu, Bay. Ketika dilempar ke lu, Bay, gimana cara lu menenangkan diri? Kayaknya nggak ada apa-apa, Bay. Pasti kan tuh panik banget kan, ketika tahu bocor sampai kata anjir itu. Menenangkan diri, oke. Jadi awalnya itu memang gue itu antara tahu nggak tahu sebenarnya kalau ada yang terjadi di balik live report gue. Cuman gue memang yang gue rasa, agak caur ya, dari sisi countdown aja gue udah ngerasa nggak beres gitu. Cuman memang ya gue memang harus cepat-cepat move on gitu loh. Nggak mungkin gue berlarut-larut dalam, aduh ini kenapa sih gue nggak benar countdownnya dan lain-lain gitu. Ya udah gue benar-benar fokus aja, makanya gue udah nggak berani lagi gimmick ataupun moving waktu itu. Padahal kan memang kontennya adalah liburan, gue harusnya itu bisa kasih variasi gitu loh. Cuman ya udah gue daripada gue membagi fokus gue lagi, karena memang pala gue dan sekujur tubuh gue udah
tegang setegang-tegangnya. Udah gue yang penting gue live report ya, yang di otak gue gini, oke baik lo sekarang live report biasa aja, yang penting poinnya nggak ada yang miss gitu. Jadi gue keluarin sedikit gitu, kayak satu gitu. Tinggal bagaimana endingnya untuk melempar ke Kevin yang harus gue pikirin gitu. Tapi berjalan smooth sampai akhir ya, Bay? Maksudnya yang sudah lo persiapkan tersampaikan semua atau jangan-jangan lu blank dan nyusun lagi sambil jalan, Bang? Pesan live Enggak, lu, actually di live report aslinya ya, yang bukan di upload netizen ya, itu sebenarnya gue menyelesaikan tugas gue gitu. Jadi gue sebenarnya udah menyelesaikan live report gue dan sudah tersampaikan semua gitu. Iya. Dan menurut gue itu yang bagus kok, yang ada poin yang disampaikan dan ada pesannya juga yang disampaikan. Makanya mungkin netizen karena memotong kali ya, kayak udah sampai di situ. Padahal setelah itu Bayu tuh menyampaikannya tuh dengan sangat baik materi live-nya gitu. Nah ini mungkin kayak misalnya yang diupload di YouTube tadi, kan itu kan kayak cuma sekian menit gitu, bahkan tidak sampai 2 menit. Potongan ya? Padahal iya potongan. Padahal seharusnya kalau misalnya ditonton full itu ketika itu Bayu setelah itu laporannya bagus banget gitu, kayak memang tidak seperti yang direncanakan mungkin yang moving dan bermain gitu, tapi secara pesan, secara isi konten itu ada juga gitu. Kita tonton dulu kali ya ini ya si YouTube-nya ya untuk nge-refresh gimana tayangan waktu itu. Apa yang terjadi saat itu ya? Coba kita lihat. Ada Bayu Pradana dan juga Kevin Pakan. Kita ke Bayu terlebih dahulu. Bayu, seperti apa suasana liburan di tempat Anda saat ini? Ini mana gue nggak telepon anjir? Baik pemirsa, saat ini kami kembali lagi menghubungi untuk Bayu dan juga saat ini apakah sudah seperti apa situasinya di sana ya? Selamat siang Bayu, bisa diceritakan seperti apa keseruan liburan di sana? Ya memang wisata seperti melihat satwa seperti yang ada di samping saya. Kan kami ada Bayu Pradana dan juga Tuh kan, setelah itu tektokannya tuh bagus. Cukup tenang. Iya, cukup tenang. Walaupun gue tau lo pasti panik banget tuh, Con. Oh, di otak gue panik banget gitu kan. Tapi kan maksud gue kayak ya nggak mungkin dong layar ini semuanya kayak gitu. Iya gitu. Jadi kayak ya udah gue lanjutin lagi aja gitu. Memang tapi kan dalam pekerjaan kita kan memang apapun yang berjibaku di otak kita dibuka nggak boleh ditampilin kan? Nggak boleh. Nggak boleh. Oke, Bay. Tapi gue mau nanya, Bay. Sebetulnya kalau pemirsa di rumah tahu itu kan namanya kesalahan teknis tuh baik banget ya. Mau kita tiba-tiba koordinasi sama MCR putus lah, suara kita hilang dan segala macam. Ini pertama kalinya nggak sih, Bay, ada miss di live report lo, Bay? Atau sebelum-sebelumnya kejadian apa yang pernah miss teknis yang pernah lo alamin, Bay? Sebenarnya banyak ya, cuman gue nggak bisa precisely ingat apa aja yang sudah terjadi gitu. Cuman memang tadi yang gue bilang kan kita setiap live report itu bahkan ketika siaran di studio ataupun semua yang ditampilin di TV itu sebenarnya itu adalah hasil kerja dari koordinasi dari beberapa orang gitu kan. Nggak cuma 2 orang, nggak sesimpel itu gitu. Harus untuk timing dan juga konten dan segala macam itu harus benar-benar koordinasi antara banyak orang gitu loh. Nah, salah satunya adalah koordinasi dengan alam mungkin. Ketika lagi live report tapi tiba-tiba belakang orang demo nyanyi yel di kuping, itu juga satu challenge. Betul. Kita harus fokus gitu. Ketika kita nggak bisa fokus, udah ambiar gitu loh. Terus juga gue pernah waktu itu live report di demo yang dimana yang disorotnya boleh konten demonya, tapi nah, ini berarti kita nggak boleh dead air, Con, karena seperti ada masalah teknis ya. Betul. Nah, tapi emang maksud gue si Bayu ini dengan kejadian itu mungkin setiap kejadian ada positif negatif. Nah, tapi menurut gue Bayu ini positifnya itu banyak gitu kan. Karena kan satu dari segi exposure, Bayu menang banget menurut gue. Dari segi followers yang cukup naik banyak banget. Dan bahkan Bayu sampai sekarang sudah bisa verified gitu kan. Jadi Instagramnya untuk Instagram. Jadi menurut gue kayak salah satu keuntungan yang bisa diambil sih dari kejadian itu gitu. Dan maksud gue hal itu kan juga tidak sepenuhnya salah Bayu menurut gue. Itu teknis yang lo nggak bisa jelasin, lo nggak bisa marahin itu telepon gitu karena sinyal nggak bisa gitu. Jadi kayak ya menurut gue ya
banyak untungnya sih menurut gue, dan untungnya kita tahu Bayu kan orangnya yang positif kan. Bahkan setelah kejadian itu gue nggak lupa sehari atau 2 hari setelahnya dia ngajak ketemu beberapa teman-teman jurnalis Termasuk lu gitu, dan ya? saat itu termasuk gue. Iya, akhirnya gue Oke. datang kan saat itu, dan gue lihat secara kepala gitu kayak, oh ini anak, gue nggak tahu dalam hatinya seperti apa, tapi kayak di luarnya itu ya ini anak tetap positif aja gitu, dia kayak tetap fun, tetap ngobrol. Jadi menurut gue ya untungnya ya dia sampai saat ini kita lihat kerjanya masih oke, berarti dia secara mentalnya juga masih bisa bagus dibangun gitu menghadapi hal-hal itu gitu. Dan komen-komen juga menurut gue nggak ada yang ada sih mungkin yang negatif 1-2, tapi paling jauh lebih banyak komen yang positif gitu justru untuk ke Bayu sih. Bener, tapi salah satu hal yang gue apresiasi dari tempat lo adalah itu menjadikan konten baru ya. Gue lihat beberapa saat kemudian di salah satu program, kemudian Pemret lo kalau nggak salah itu bikin Pemret. semacam Pemret tanya jawab kepada Iya. Bayu bagaimana kondisi hari itu. Maksud gue gini, artinya kesalahan itu kan banyak banget. Iya. Ketika satu mungkin terlihat sebenarnya nggak bisa itu kemudian dibesar-besarkan, apa ya, artinya itu menghapus segala prestasi yang sudah kita lakukan gitu loh. Dan kalau boleh gue bilang, gue tadi sempat lihat juga yang ada di YouTube-nya yang bersama Wapemret lo, dan sebenarnya actually kalau kita lihat di komen-komennya itu banyak mendukung Bayu loh, ya nggak sih? Iya, makanya gue bilang sih. Jadi kayak netizen ini mereka sangat terhibur dengan itu gitu kan. Jadi kayak mereka mendukung aja gitu. Gue pun maksud gue kayak ketika itu gue responnya positif, gue lihat baik secara dunia nyata maupun dunia maya gitu. Jadi kayak menurut gue Benar. kayak, oh it's okay. Maksud gue kayak, oke itu salah, tapi tidak yang sampai fatal yang kayak lo dapat surat cinta dari KPI, nggak sampai kayak gitu kan. Jadi kayak Wah, jangan sampai cuy, amit, iya, amit, amit, amit. amit gitu kan. Tapi kan maksud gue kayak it's okay lah gitu. Dan sekarang kita lihat Bayu, bahkan setelah ini TV gua, Bayu waktu itu sempat tidak boleh live dulu selama 1 minggu aja, tapi cuma 1 minggu. Nah Cepet setelah ya dong itu, hitungannya. iya cepet. Nah setelah itu yang dia langsung live report bersama dengan Wapemret gue itu untuk menceritakan sebenarnya terjadinya itu seperti apa gitu. Jadi menurut gua TV gua juga ngelihat itu adalah satu hal yang positif kan untuk ditayangkan ulang dan ada klarifikasinya gitu. Jadi kayak oke, tayangin lagi deh kayak gitu. Oke, nah Con, gue pengen ngulik sedikit nih. Nanti gue akan juga cerita. Dari Mm. lu, worst case yang pernah terjadi apa sih? Kesalahan teknis yang mungkin kalau kita kan terbiasa diajarin untuk menutupi kesalahan. Ketika salah, Iya, biasa aja, tenang aja, kayak nggak terjadi apapun. Lu iya, pernah iya, paling apa betul, ya? betul. Yang paling buruk, Con? Gua pernah 2 kali, Bram, dulu bocor waktu di Metro TV, dulu waktu live report. Apa? Yang Bocor pertama apa? itu, yang gue gestur gue. Jadi itu yang Hmm, pertama itu, gue di countdown sama Kopidi, waktu itu nganter SOT, terus habis itu di countdown sama Kopidi kayak, oh masih 10 second gitu. Oke, masih 10 second, terus 5 second gitu. Nah, waktu 5 second waktu itu kan gue nempel di Sandi Uno kan, waktu Pilkada iya, DKI iya. Jakarta. Mobilnya Sandi mau keluar, campers gue Oke. kan ngebelakangin mobil Sandi kan. Akhirnya gue suruh geser, jadi gue kayak udah kayak gini, 4, 3, 2, gue kayak suruh lo geser, dia sambil geser, tapi maksud gue kayak, gue kasih tahu nih, lo udah 5 detik lagi gitu. Tapi ternyata di waktu gue udah 5 itu tuh gambar gue tuh udah di take ternyata. Udah di Oh, take, udah on air gitu. Tapi waktu itu gue tidak ngomong. Jadi gue kayak 5, 4, 3, 2, 1, oke. Habis itu gue kayak, oke, gue ngomong gitu. Itu tapi saat itu satu. koordinasi MCR aman ya? Dengan Nah apa? itu, tapi mungkin karena ada delay kali ya kan, kalau kita kan kayak alat live Oh, view atau iya, viewers iya. ada delay gitu kan, jadi Benar, 5 sampai 10 jadi gue kayak second ya gitu. biasanya. Iya, nah itu yang pertama. Yang kedua, jadi waktu itu gue live report waktu itu si MRT belum jadi. Nah Jokowi ninjau pembangunan MRT di Duku Atas. Nah gue live report di situ. Nah gue live reportnya ini gue dikasih tahu ternyata itu waktu itu di headline news yang harusnya ada presenternya kan untuk nganter gitu kan. Ternyata presenternya nggak ada, Bram. Wow. Jadi kayak presenternya skip jadwal gitu loh. Jadi itu pokoknya sudah bumper, si Kopidi-nya ngomong ke gue kayak kita nggak ada presenter, lo yang buka. Jadi ya lo buka dari lapangan dong ya? Iya, jadi gue kayak
Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 11 waktu Indonesia Asik. Barat, Presiden Joko Widodo. Untungnya gue kayak gitu masih aman tuh. Nah, Berasa tapi presenter ya masalahnya saat itu ya. saat itu, tapi waktu itu masalahnya gue kan pakai SNG. Si Yes. FP gue tuh nggak ditelepon. Wow. FP gue tuh nggak ditelepon, jadi dia nggak tahu kok tiba-tiba langsung muka gue gitu kan. Akhirnya yaudah gue nggak apa-apa, gue ngomong itu. Dan waktu itu kan gue ada SOT-nya Jokowi, gue potong juga, gue yang ngantarkan. Waktu itu SOT-nya Presiden 40-50 detik waktu itu kita potong ya emang. Terus habis itu gue nggak di awal tuh nganterin SOT-nya, gue udah deskripsiin sedikit, habis itu dan kita dengarkan bersama pernyataan dari Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu gitu. Terus udah diantar gitu, terus habis itu gue turunin mic gue, terus habis itu headset gue tarik, gue nanya sama PD-nya, gue closingnya kayak gimana gitu. Itu masuk ya, itu masuk Iya, ya. gue kan bingung. Ternyata audionya masuk pas gue preview. Dan si FP gue juga nggak bisa ngingetin kan, karena kayak dia nggak ditelepon sama studio gitu. Jadi kayak pas gue preview gue kayak masuk audionya, ya udahlah. Tapi gue kayak closingnya gue ya udah biasa aja. Dan pemirsa, demikianlah Headline News pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selamat menyaksikan program kami berikutnya. Gue ngomong kayak gitu. Jadi gue kayak bocor tuh, itu teknis tuh pasti terjadi sih menurut gue, kayak pasti ada yang ngalamin. Kalau lo waktu itu gimana? Lo pernah? Bener, tapi gini, maksud gue pengen ngasih penggambaran dulu ya ke pemirsa dan juga pendengar kita, bahwa sebenarnya kan memang kalau kita pakai SNG akan sangat banyak ya, nggak cuman kemudian dari control room ke kita, tapi kemudian juga dengan field producer yang ada di SNG, dan sebetulnya itu kan harus terhubung SNG itu mobil semua. satelit ya? Iya, mobil satelit. Kita pernah ditanya orang soalnya ngomong SNG panjang, SNG apaan gitu. Nah, tapi ternyata dalam beberapa kasus memang rasanya mungkin ada yang kelupaan telepon, atau pada saat memang lagi hektik banget yang diurusin atau liputannya gitu loh. Jadi seringkali atau beberapa kali memang miss untuk tidak telepon. Tapi itu sih ya Con ya, kesiapan kita untuk bisa menutupi salah, tidak menampilkan, tetap tenang kan sebenarnya. Iya, betul harus tenang sih. Gue juga kalau di studio pernah kejadian, Bram. Waktu itu maksudnya gue kan orangnya ini ya, kayak hyperaktif gitu kan, kayak gue harus yang bergerak bangku gitu. Bukan sih kasus itu? Iya, yang bangku, gue yang bangku tuh. Jadi itu kaki gue, iya itu kaki gue kan kalau kursi itu kan ada yang kayak di bawahnya itu untuk nurunin atau naikin kan. Itu ketekan sama kaki gue, akhirnya kursi gue turun 2 kali, yang kayak dari sini nih kursinya tiba-tiba kayak net, dan itu gue lagi ngomong. Tapi kan akhirnya kayak kita nggak boleh panik, dan akhirnya gue malah itu menjadikan itu materi, kayak gue bilang kayak pas banget waktu itu materinya soal makanan sehat gitu, terus gue bilang kayaknya gue perlu deh makan itu karena kayaknya gue udah tambah gendut nih, makanya kursi gue aja sampai sekarang udah sampai turun tuh tadi 2 kali. Gue ngomong kayak gitu ke partner gue, yang akhirnya ditanggapin, ya itu jadi materi. Untungnya gue di program siang yang santai gitu kan, nggak yang di program sore yang lo harus mungkin lebih serius dan lebih bahasanya lebih berat gitu. Jadi kayak gue siang sih itu kan memang lebih light, yang lihat emak-emak, ibu-ibu gitu ya. Jadi dengan gimmick-gimmick sedikit itu bisa membantu menutupi ya. Iya, cuma sayangnya gue nggak jadi viral kayak gue nggak, Instagram gue nih masalahnya nggak jadi kayak Bayu nih. Kalau Bayu kan Instagramnya langsung 10K, habis itu langsung verified. Iya loh. Kalau gue kan kayak ya masih segini-segini aja nih Instagram gue gitu. Ya, baik. Ini udah nyambung lagi belum sama Bayu? Kayaknya masih ada kendala teknis. Kalau gue sih sebetulnya di ini enggak ya, Con. Kalau gue di di studio alhamdulillah sampai sekarang sih aman. Paling kayak misalkan yang prompter salah, atau misalkan tiba-tiba udah di countdown tiba-tiba prompternya mati, itu gue pernah. Tapi kan kebetulan di tempat gue yang di Trans 7 ataupun di CNN sekarang itu tab, kita bawa tab kan, jadi itu bisa kita baca sewaktu-waktu ketika prompter mati gitu loh. Jadi sebenarnya kalau gue sih nggak fatal banget. Paling yang sering gue lakukan ketika live report adalah nyopot earpiece sih. Karena kan kadang kita dipandu secara teknis gitu kan dari control room untuk tinggal berapa menit lagi atau coba moving belakang lo ada ini, misalkan dia ngingetin gitu. Nah itu karena gue orangnya nggak suka diganggu ya, kadang mungkin berisik nih gue copot, tapi copotnya tuh misalkan kuping kanan nih, gue pakai tangan kiri gitu. Gimana sih? Gitu. Iya, jadi iya. Hilang gitu ya.
Iya sih. Ya enggak ini sih enggak bagus, tapi artinya maksudnya apa yang gue lakukan kan lebih baik daripada gue merasa terganggu, live report gue berantakan gitu loh. Iya Jadi sih, betul ya betul. apa yang kita lakukan ya demi layar ya. Kan kita selalu Iya. diajarin lu tuh boleh ngapain aja gitu loh di luar pakem asal itu menyelamatkan, ya nggak sih? Iya iya, betul betul betul. Yang penting kan kayak di layar aman lah, menurut gua kayak ya udah gitu. Iya panik ya udah, tapi kan habis itu yang penting materinya tersampaikan gitu sih. Karena kan teknis kan kita nggak bisa tebak kan, kayak bisa Apalagi jadi misalkan karena apa. belakang lu berubah gitu loh. Misalkan kita ngomong liputan apa ya, pilkada atau pilpres yang tiba-tiba calonnya keluar gitu kan, kita tiba harus motong di tengah, wah ini baru saja capres atau calon A keluar, kita dengarkan. Kan hal yang Iya. wajar ya sebenarnya, iya nggak sih? Oh Lu iya. pasti pernah dong? Iya iya betul. Gue pernah. Waktu itu Sandi lagi nih waktu itu. Jadi waktu itu Sandi lagi pergi selesai nyoblos. Terus gue kan udah istilahnya gue sama Sandi gue udah kenal kan. Jadi kayak gue nungguin di pintu keluar. Gue yang ngomong kayak Bang Sandi kita boleh live dengan waktu itu gue Metro TV kayak Bang Sandi kita boleh live dengan karena pas banget waktu itu gue lagi live report Bram. Dan Oke. pas banget dia keluar gue ambil momen dong kan kayak Bang Sandi kita boleh live dengan Metro TV, Bang Sandinya datang ke gua, ke kamera gua. Ya gua Ya. wawancara dong. Tapi kan ada TV lain nih yang udah membuat gerbang gitu kan, kayak tiba-tiba gua ngerusak itu. Jadi mereka yang datang-datang kayak kabur kayak wow datang kayak gitu ke gua. Terus gua kan dengan maksud gua kayak ya bodo amat, gua yang penting layar gua aman. Gua wawancara kan di sebelah gua, gue diteriakin. Bahkan gue yang teriakan ini, gue inget banget Angelica de Eva Gam, yang wartawan MNC, yang sekarang presenter MNC TV. Dia itu kan sebenarnya kalau kita kenal tuh, dia yang baik, kalem, cheerful gitu. Tapi saat itu gue denger suara dia neriakin gue. Why Wilson? Tunduk lo! Gitu. Gue kayak, oke, semua orang, gue langsung kayak, oke, semua orang nge-live-in, akhirnya gue pelan-pelan jongkok, tapi pertanyaan gue pastikan itu pertanyaan dari gue semua gitu. Jadi kayak gue kasih gitu. Gue juga pernah tuh kayak gitu tuh ngalamin apa? Kalau bahasanya nyolong narsum ya. Jadi waktu itu ada, kalau lu ingat 2016 ada baku tembak apa penggerbekan narkoba. Waktu itu si Kabid Humas Polda Metro Jaya masih M. Iqbal. Kalau sekarang dia kan udah bintang 2 ya. Dulu waktu itu masih bintang 2 Kombes. dia. Nah, waktu itu dia lagi live by phone dengan TV tetangga, TV sayangan kita teman kita dulu, calon. Tiba-tiba gue yang anak baru yang soto itu pada saat itu tiba-tiba datang terus gue ngarahin mic ke dia bilang, Pak kita lagi live Pak sama Metro TV, gue bilang gitu. Jadi ternyata di TV sebelah suara itu masuk dan dia akhirnya ke kita gitu loh buat live karena kita pakai kamera. Dan ini, jadi menurut gue, wah itu pengalaman sih, gitu. Nah ini muncul nih gambar yang tadi kita ngomongin ketika ada wawancara dari mana, Pemretlo dengan Bayu, dan kita bisa lihat di sini komen-komen dari netizen nih, Con. Ke Bayu terlebih dahulu. Bayu, seperti apa suasana liburan di tempat Anda saat ini? Nah ini suara lu ya, Con ya? Iya, kalau kita bisa ini pun viral di media sekilas sih, sosial. tadi gue udah lihat itu. Sebenarnya mayoritas adalah dukungan ya, Con ya ini ya. Jadi kayak misalkan tuh ada yang minta naikin gaji Bayu. Apa dibilang Ainus jangan pecat Bayu gitu. Ini menghibur gitu-gitu. Maksudnya ternyata banyak perspektif lain gitu loh. Ya nggak, Bay? Halo Bayu. By the way, sebelumnya sorry banget. Lagi-lagi ada kesalahan teknis lagi. And now I'm back with different background now. Kenapa ya? Gue selalu mendapatkan kesalahan teknis gitu, even buat YouTube. Baik, tapi boleh ini nggak Bay, apa namanya, cerita dikit. Dukungan netizen pada saat itu banyak yang nyinyir atau banyak yang dukung lu sih, Bay? Sebenarnya variatif sih. Ada mayoritas waktu itu mereka memahami. Ada juga sebenarnya yang komplain gitu, karena gue juga mengakui kan bahwa kayak ya gue nggak benar-benar amat gitu, walaupun gue udah menjelaskan apa yang terjadi, cuman emang nggak benar-benar amat gitu. Jadi tetap harus ambil langkah-langkah yang wiser sih untuk menanggapi netizen kita gitu. Kalau bisa merangkul mereka, menjelaskan gitu kalau memungkinkan. Oke, baik.
pertanyaan terakhir dari gua, Bay. Ini buat teman-teman jurnalis, apalagi yang masih mungkin baru live report, apa saran dari lo supaya bisa tenang kayak lo? Dan juga buat netizen, boleh nggak sih kasih gambaran sebenarnya kerjaan kita tuh penuh dengan potensi miss kayak gitu, Bay? Iya, gue udah pernah bilang sih ke beberapa teman-teman di kantor yang baru masuk ke dunia kita jurnalisme saat liputan, terus juga mungkin narasumber, bagaimana how to handle narasumber dan lain-lain gitu. Termasuk sebenarnya kemungkinan menghadapi masyarakat gitu loh. Mungkin kan orang kayak bilang, ya lo kan masuk TV cuma 3 menit gitu kan. Cuman mereka nggak tahu 3 menit itu bisa punya dampak yang besar gitu loh, termasuk di media sosial. Dan kita harus menanggapi pekerjaan kita dengan serius gitu loh, menyiapkan materi, terus juga dalam mengeksekusinya untuk live report dan lain-lain. Terus juga bagaimana agar tenang gitu, ya tadi put our job di dalam hati gitu. Jadi kita menjalaninya juga lebih sakral gitu. Oke, jadi kita nangkep ya poinnya. Gue kalau misalkan lagi live report, gue berbau, gue show kita gitu. Ya, gitu sih. Show must go on, apapun harus dilakukan demi kelancaran live dan juga show yang kita ada di dalamnya, Chan ya. Iya, betul. Wow, luar biasa sekali. Gue sih senang sih, Bay. Seenggaknya banyak sisi positifnya akhirnya dari hal itu ke yang terjadi ke lu gitu. Jadi kayak gue ngelihatnya kayak ya apa ya, blessing in disguise lah menurut gue. Dan ya semoga nama lo semakin naik, tapi semoga naiknya bukan karena hal itu, tapi karena prestasi-prestasi lo yang akhirnya muncul tuh di layar. Amin. Thank you udah cerita-cerita. Semoga ini bisa bisa menjadi sama-sama membuka kacamata untuk teman-teman jurnalis dan juga untuk kepada para penonton ini bisa tahu sebenarnya teknis di TV itu seperti apa sih dan seriskan apa untuk bisa terjadi kesalahan tuh karena apa gitu. Siap. Iya. Gitu. Dan tambahan sedikit mungkin ya, kalau menurut gue, kalau menurut gue sih tadi sih apa yang terjadi salah satu blessing-nya itu tadi Ichon bilang adalah blessing in disguise adalah gue pengen bisa mengedukasi sih gitu. Selama ini mungkin orang ngelihat gue Wilson terus juga Bram gitu bekerja di TV doang cuap-cuap gitu. Dan dari adanya momen ini sebenarnya misinya adalah untuk mengedukasi bahwa seperti apa sih pekerjaan jurnalis gitu. Benar, sepakat. Gue sepakat. Thank you, Bay, buat inspirasi di hari ini. Dan jangan jadikan itu sebagai hal buat thank you banget. Kita terpuruk, tapi juga jadi ini ya, semangat. Jangan bosan ya, Bay, kita undang lagi. Oke, kalau gitu, Con, kayaknya sampai sini aja Jurnopod episode kali ini. Gue Bram Herlambang. Gue Wilson Purba dan teman kita Bayu Pradana. Terima kasih udah dengerin podcast dan juga udah nonton podcast kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Balik lagi di Jurnopods, cerita jurnalis di podcast.